Pernahkah kamu mengalami hal ini? Kamu bilang nanti saja, lalu sibuk dengan hal-hal kecil yang tidak penting. Lalu tiba-tiba waktu sudah berjalan begitu cepat, dan tanpa sadar sudah hampir tengah malam. Rencana yang ingin kamu selesaikan akhirnya tidak pernah benar-benar kamu mulai. Kebiasaan menunda itu seperti tombol snooze di alarm. Saat ditekan, memang terasa menyenangkan karena memberi waktu tambahan untuk beristirahat. Tapi setelah itu, kamu akan berlari terburu-buru, bahkan bisa benar-benar terlambat. Hal yang sama juga terjadi dalam hidup. Seringkali kita menunda hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan sekarang. Mulai dari pekerjaan kantor, belajar hal baru, sampai keputusan keuangan sederhana. Padahal setiap kali kita menunda, kita tidak hanya kehilangan waktu, tapi juga kehilangan momentum. Menunda bukan sekadar kebiasaan kecil. Ia adalah pola yang diam-diam mencuri waktu terbaik dalam hidup kita. Banyak orang menganggap menunda itu hal sepele, padahal dampaknya bisa sangat besar. Ketika kita menunda, sebenarnya kita sedang kalah start. Bayangkan sebuah lomba lari. Ada peserta yang langsung berlari begitu peluit dibunyikan. Sementara ada yang masih sibuk mengikat sepatu atau sekadar melamun. Meskipun mereka akhirnya ikut berlari, posisi awal sudah membuat mereka tertinggal jauh. Hal ini juga terjadi dalam keuangan. Berapa banyak orang yang menunda untuk mulai menabung dengan alasan menunggu gaji besar? Berapa banyak yang menunda berinvestasi karena merasa masih muda? Dan berapa banyak yang menunda belajar keterampilan baru karena berpikir waktunya belum tepat? Padahal setiap penundaan itu ibarat kereta yang sudah berangkat tanpa kita di dalamnya. 1 tahun menunda artinya 1 tahun kehilangan kesempatan. 5 tahun menunda artinya kehilangan momentum yang bisa mengubah hidup. Banyak orang baru sadar setelah menoleh ke belakang, melihat betapa banyak peluang yang hilang hanya karena kalimat sederhana, nanti saja. Ada pepatah terkenal dari Edward Young yang berkata bahwa penundaan adalah pencuri waktu. Dan yang lebih menyakitkan, pencuri itu seringkali kita biarkan masuk dengan sukarela, tanpa perlawanan. Saya pernah punya seorang teman dekat. Dari luar dia terlihat sangat ambisius. Setiap kali kami ngobrol, dia selalu bilang ingin mulai menabung, ingin belajar investasi, bahkan ingin membuka usaha kecil-kecilan. Ide-idenya banyak sekali, rencananya pun terdengar hebat. Tapi setiap kali ditanya, kapan mau mulai? Jawabannya selalu sama. Nanti saja, tunggu gaji naik dulu. Nanti saja, tunggu tabungan cukup dulu. Nanti saja kalau sudah siap. Tahun demi tahun berlalu, tapi kenyataannya tidak banyak berubah dalam hidupnya. Gajinya memang naik, tapi pengeluarannya ikut naik. Tabungan yang ia tunggu-tunggu tidak pernah terkumpul. Usaha yang ia impikan tidak pernah jalan. Semua karena ia selalu menunggu momen sempurna yang sebenarnya tidak pernah datang. Di sisi lain, saya punya teman lain yang justru kebalikannya. Dia tidak banyak bicara, tidak banyak rencana besar yang diumbar. Tapi diam-diam ia mulai dari langkah kecil. Setiap bulan ia sisihkan uang Rp50.000 untuk ditabung. Terlihat kecil sekali, bahkan mungkin tidak terasa. Tapi ia konsisten. Setahun kemudian tabungannya sudah jutaan. 3 tahun kemudian, ia punya dana darurat dan modal untuk mulai usaha kecil yang sekarang tumbuh menjadi penghasilan sampingan. Dari 2 kisah itu, saya belajar satu hal penting. Menunda itu seperti menunggu air di sungai menjadi jernih sempurna sebelum kita mau menyeberang. Padahal sungai tidak akan pernah berhenti mengalir. Semakin lama kita menunggu, semakin lama pula kita terjebak di tepi. Sementara orang lain yang berani melangkah, meski dengan sedikit basah, sudah lebih dulu sampai ke seberang. Penundaan itu bukan hanya soal waktu yang hilang, tetapi soal kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Dan ironisnya, semakin sering kita menunda, semakin kuat kebiasaan itu tertanam dalam diri kita. Hingga suatu saat, kita sadar sudah terlalu jauh tertinggal. Kalau kita berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri, sebenarnya kita semua pernah berada di posisi itu. Punya niat besar, tapi selalu menundanya. Dan semakin sering kita menunda, semakin sulit kita memulai. Rasanya seperti terjebak dalam lingkaran yang berulang. Namun kabar baiknya, kebiasaan menunda bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Sama seperti kebiasaan buruk lainnya, ia bisa dilawan dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Tidak perlu menunggu momen sempurna, karena momen terbaik untuk mulai selalu ada di hari ini. Sekarang, mari kita bahas 5 cara sederhana tapi efektif yang bisa membantu kamu keluar dari jebakan menunda-nunda agar hidupmu lebih terarah dan kesempatan tidak lagi lewat begitu saja.
Solusi untuk mengatasi penundaan poin pertama, buat deadline palsu. Banyak orang menunda karena merasa masih punya banyak waktu. Akhirnya mereka santai sampai tiba-tiba waktu benar-benar habis. Salah satu cara mengakalinya adalah membuat deadline palsu. Anggap saja kamu punya pekerjaan yang harus selesai hari Jumat, maka buatlah target pribadimu untuk menyelesaikannya di hari Rabu. Dengan begitu, kamu punya cadangan waktu kalau ada hal-hal tak terduga. Dalam keuangan, cara ini juga efektif. Kalau gajimu masuk setiap tanggal 15, jangan menunggu tanggal itu untuk mulai menabung. Buatlah seolah-olah gajimu baru masuk tanggal 20, sehingga sejak awal kamu sudah bisa menyisihkan sebagian untuk tabungan atau investasi. Dengan menciptakan ilusi waktu, kamu memaksa diri untuk lebih disiplin. Poin kedua, gunakan teknik Pomodoro. Kadang kita menunda karena tugas terlihat terlalu besar dan melelahkan. Teknik Pomodoro bisa membantu. Caranya sederhana. Bagi waktu kerjamu menjadi sesi fokus sekitar 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Setelah 4 sesi, beri istirahat yang lebih panjang. Mengapa ini efektif? Karena otak manusia lebih mudah fokus dalam durasi pendek. Sama seperti olahraga interval, kerja singkat tapi intens jauh lebih efisien daripada berusaha maraton tanpa henti. Dalam dunia finansial, kamu juga bisa menggunakannya. Misalnya, daripada memaksa membaca satu buku investasi dalam sehari, bacalah hanya beberapa halaman selama 1 sesi Pomodoro. Lama-lama, ilmu itu akan terkumpul dan jadi kebiasaan yang konsisten. Poin ketiga, hilangkan notifikasi gangguan. Salah satu musuh terbesar produktivitas adalah notifikasi. Setiap kali ponsel berbunyi, perhatian kita terpotong. Rasanya sepele, tapi sekali kita membuka aplikasi, bisa-bisa 1 jam hilang hanya untuk scrolling tanpa tujuan. Bayangkan notifikasi itu seperti semut kecil di meja makan. 1 atau 2 mungkin tidak terasa, tapi kalau jumlahnya banyak, habis sudah makananmu. Begitu pula fokus. Kalau kamu ingin lebih produktif, matikan notifikasi yang tidak penting saat bekerja. Sama halnya dengan finansial, seringkali aplikasi belanja atau promo online mengganggu kita dan membuat kita menunda hal yang lebih penting. Dengan menutup gangguan, kita bisa lebih bijak menjaga arah hidup. Poin keempat, mulai dari tugas kecil. Seringkali kita menunda karena tugas terlihat terlalu besar. Padahal kuncinya adalah memulai dari yang paling sederhana. Misalnya, jika kamu harus menulis laporan, cukup mulai dengan 1 kalimat pertama. Jika ingin berolahraga, cukup mulai dengan memakai sepatu. Tindakan kecil itu akan memicu energi untuk melanjutkan. Dalam finansial, hal ini sangat relevan. Banyak orang menunda menabung karena merasa jumlahnya kecil. Padahal Rp50.000 per minggu, jika dilakukan konsisten, bisa menjadi puluhan juta dalam beberapa tahun. Kuncinya bukan besar kecilnya langkah, tapi keberanian untuk memulai. Poin kelima, visualisasikan hasil akhir. Manusia cenderung lebih bersemangat ketika bisa membayangkan hadiah di depan mata. Karena itu, penting sekali untuk memvisualisasikan hasil akhir dari tindakanmu. Seorang atlet lari selalu membayangkan dirinya melewati garis finish sebelum perlombaan dimulai. Itu membuat mereka lebih fokus dan termotivasi. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu sedang menunda pekerjaan, bayangkan rasa lega setelah pekerjaan itu selesai. Jika kamu menunda menabung, bayangkan dirimu 5 tahun ke depan yang sudah punya rumah sendiri atau terbebas dari cicilan. Visualisasi itu akan memberi energi untuk mulai sekarang, bukan nanti. 5 langkah tadi memang terlihat sederhana, tapi justru kesederhanaan itulah yang membuatnya ampuh. Tidak ada yang benar-benar sulit untuk dilakukan. Yang paling penting hanyalah keberanian untuk memulai dan menjaga konsistensi. Kalau kamu perhatikan, semua cara itu punya satu benang merah. Mereka tidak meminta kamu langsung melakukan lompatan besar. Mereka hanya mengajarkan cara mengambil langkah kecil yang nyata. Karena pada akhirnya, langkah kecil yang dilakukan hari ini lebih berharga daripada rencana besar yang terus ditunda. Dan disinilah letak perubahan besar dimulai. Dari keputusan kecil yang kamu buat sekarang, hidupmu bisa bergerak ke arah yang lebih teratur, lebih produktif, dan tentu saja lebih sehat secara finansial. Menunda-nunda itu bukan sekadar soal waktu yang terbuang. Ia adalah soal kesempatan yang hilang, momentum yang tidak kembali, dan kebiasaan yang diam-diam menggerogoti hidup kita. Setiap kali kamu berkata nanti saja, sebenarnya kamu sedang menukar masa depan yang lebih baik dengan kenyamanan sesaat. 5 langkah sederhana tadi bisa menjadi jalan keluar dari lingkaran penundaan.
Membuat deadline palsu, menggunakan teknik Pomodoro, menghilangkan notifikasi yang mengganggu, memulai dari tugas kecil, hingga membayangkan hasil akhir. Semua itu bukan teori rumit, tetapi alat praktis yang bisa kamu jalankan hari ini juga. Jadi, sekarang tinggal keputusanmu. Apakah kamu ingin terus menunda dan melihat kesempatanmu pergi begitu saja, atau kamu mau mencoba langkah kecil hari ini untuk masa depan yang lebih baik? Ingat, kamu tidak harus hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk bisa menjadi hebat. Kalau kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa berikan like pada video ini, bagikan ke temanmu yang sering terjebak dalam kata nanti saja, dan tekan tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya tentang produktivitas dan finansial. Karena di Still Balance kita percaya bahwa keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.